Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Pratama. NIM 2071201005 dari Ilmu Prodi Ilmu Perpustakaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari SLIM, yaitu dari bibliografi, sirkulasi, dan kartu anggota. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bibliografi pada SLIM. Yang pertama, judul. Nama atau judul karya yang dicatat dalam katalog. Ini adalah informasi dasar yang digunakan untuk mengidentifikasi item tersebut. Yang kedua, ada pengarang, nama atau penulis atau kontributor lain yang terlibat dalam pembuatan karya tersebut, bisa berupa individu atau organisasi. Yang ketiga, ada penerbitan. Informasi mengenai penerbitan termasuk nama penerbit, lokasi penerbitan, dan tahun terbitnya. Yang keempat, ada ISBN atau ISSN, nomor identifikasi unik yang diberikan pada buku ISBN atau jurnal ISSN untuk memudahkan pelacakan dan pengelompokan. Yang kelima, ada deskripsi fisik, detail fisik dari item seperti jumlah halaman, dimensi buku, jenis media, misalnya cetak, digital, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada subjek atau topik, kategori atau kata kunci yang menggambarkan konten utama dari karya tersebut yang digunakan untuk mempermudah pencarian berdasarkan topik. Yang ketujuh, lokasi dan call number, informasi tentang lokasi fisik item di perpustakaan, termasuk kode klasifikasi, misalnya the way, decimal classification, dan lokasi penyimpanan di rak perpustakaan. Yang ke-8 itu ada eksemplar, data mengenai jumlah salinan eksemplar dari item tersebut yang tersedia di perpustakaan. Ini termasuk status ketersediaan, kondisi fisik, dan informasi inventaris lainnya. Yang 9, ada bahasa, informasi mengenai bahasa yang digunakan dalam karya tersebut yang berguna untuk memfasilitasi pengguna dalam mencari materi berdasarkan bahasa. Yang 10, ada abstrak atau ringkasan, yaitu deskripsi singkatan atau ringkasan dari konten karya, memberikan gambaran umum bagi pengguna mengenai isi item tersebut. Yang 11, ada tag. Beberapa perpustakaan mungkin menggunakan tag sebagai penanda tambahan yang mempermudah klasifikasi atau pencarian. Bibliografi dalam SLIM berfungsi sebagai pusat informasi utama digunakan oleh pengguna untuk menemukan mengakses koleksi perpustakaan. Dengan menyediakan data yang lengkap dan tekstur, sistem ini membantu pustakawan dan pengguna perpustakaan dalam proses pencarian manajemen koleksi perpustakaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sirkulasi pada SLIM. Mengacu pada seluruh proses peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan bahan pustaka yang dilakukan oleh anggota perpustakaan. Modul sirkulasi ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan koleksi perpustakaan yang dipinjam dan dikembalikan oleh anggota. Berikut beberapa komponen dan proses utama dalam sirkulasi SLIM. Yang pertama, ada peminjaman. Ketika seseorang anggota perpustakaan ingin meminjamkan bahan pustaka, pustakawan mencatat transaksi tersebut dalam sistem sirkulasi SLIM. Informasi yang tercatat meliputi data anggota, detail bahan pustaka yang dipinjam, seperti judul dan nomor inventaris, dan tanggal peminjaman.
Setiap kategori anggota dapat memiliki aturan berbeda terkait jumlah maksimal bahan yang dapat dipinjam dan lama waktu peminjaman. Yang kedua ada pengembalian. Setelah anggota selesai menggunakan bahan pustaka, mereka mengembalikan ke perpustakaan. Pustakawan akan memproses pengembalian tersebut di sistem SLIM dengan mencatat tanggal pengembalian dan memeriksa status bahan pustaka, misalnya apakah ada kerusakan atau keterlambatan. Jika pengembalian dilakukan setelah batas waktu peminjaman, sistem akan menghitung denda keterlambatan, sesuai dengan aturan berlaku di perpustakaan. Yang ketiga ada perpanjangan. Anggota juga bisa memperpanjang waktu peminjaman bahan pustaka jika mereka belum selesai membacanya. Permintaan perpanjangan dapat dilakukan langsung di perpustakaan atau melalui antarmuka online SLIM jika diaktifkan. Perpanjangan hanya dapat dilakukan jika tidak ada anggota lain yang telah memesan bahan pustaka yang sama, dan jika anggota belum mencapai batas maksimal perpanjangan. Yang keempat ada reservasi. SLIM juga mendukung fitur reservasi, di mana anggota dapat memesan bahan pustaka yang sedang dipinjam oleh anggota lain. Saat bahan pustaka tersebut dikembalikan, anggota yang telah memesan akan diberitahu dan diberi prioritas untuk meminjamnya. Yang kelima ada pengolahan data. Sistem SLIM otomatis menghitung denda yang dikenakan kepada anggota yang terlambat mengembalikan bahan pustaka. Pustakawan dapat mengelola pembayaran denda ini melalui modul sirkulasi. Aturan denda bisa dikustomisasi sesuai kebijakan perpustakaan. Yang keempat ada riwayat transaksi. Yang keenam ada riwayat transaksi. Semua transaksi sirkulasi seperti peminjaman, pengembalian, perpanjangan, dan pembayaran denda tercatat dalam riwayat anggota. Riwayat ini dapat diakses oleh pustakawan untuk memantau aktivitas anggota dan memastikan aturan perpustakaan dipatuhi. Yang ketujuh ada notifikasi dan pemberitahuan. SLIM bisa mengirim notifikasi pada anggota terkait peminjaman mereka, seperti pengingat untuk mengembalikan bahan pustaka sebelum tanggal jatuh tempo atau konfirmasi perpanjang. Modul sirkulasi dalam SLIM dirancang untuk memastikan bahwa proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka berlangsung lancar, terstruktur, dan efisien, serta untuk menjaga agar koleksi perpustakaan tetap dapat diakses oleh semua anggota. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keanggotaan dari SLIM. Yang pertama, registrasi anggota. Pustakawan dapat menambahkan anggota baru melalui antarmuka SLIM dengan memasukkan data seperti nama, alamat kontak, dan identitas lainnya. Anggota dapat juga mendaftarkan sendiri jika sistem mengizinkan pendaftaran mandiri. Yang kedua, kategori anggota. SLIM memungkinkan mengelompok anggota berdasarkan kategori, misalnya siswa atau mahasiswa, dosen, atau umum. Setiap kategori
anggota dapat memiliki aturan dan hak akses yang berbeda, seperti batas peminjaman buku atau lama waktu peminjaman. Yang ketiga, kartu anggota. Setelah registrasi, anggota dapat diberikan kartu anggota pustakawan yang biasanya berisikan nomor anggota dan kode barcode seperti peminjaman buku. Yang keempat, hak akses anggota. Anggota perpustakaan dapat mengakses layanan tertentu sesuai dengan hak dan batasan yang telah ditentukan, seperti jumlah maksimal buku yang biasa dipinjam, durasi peminjaman, dan akses ke layanan online perpustakaan, misalnya katalog online. Yang kelima, transaksi anggota. Transaksi anggota. Data anggota digunakan dalam berbagai transaksi seperti peminjaman buku, pengembalian buku, dan perpanjangan buku. Semua transaksi ini tercatat dalam sistem memudahkan pustakawan memantau aktivitas anggota. Yang keenam, pengelolaan data anggota. Slim juga menyediakan fitur untuk memperbarui atau menghapus data anggota serta menampilkan riwayat transaksi anggota. Ini mempermudah manajemen perpustakaan dalam melacak keaktifan anggota. Secara keseluruhan, keanggotaan pada Slim dirancang untuk mendukung pengelolaan layanan perpustakaan secara efisien dan terintegrasi.